Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nafis Iqbal Farid, NRP 46 dari kelas D4 ME4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar analisa numerik dengan judul Oscillating Flow 3 Silinder. Topik ini membahas simulasi aliran osilasi fluida yang melewati tiga buah silinder menggunakan metode numerik. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana karakteristik aliran dan distribusi tekanan terbentuk akibat adanya gangguan dari geometri silinder secara periodik, analisa numerik, permasalahan domain. Pada materi presentasi kali ini yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, deskripsi kasus, permasalahan domain, metode meshing, penerapan kondisi awal dan batasan, hasil simulasi vorticity Y, tekanan pressure, koefisien plot, drag, dan lift. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penelitian ini membahas fenomena aliran fluida yang mengalir melewati tiga silinder yang disusun sejajar terhadap arah aliran. Fluida masuk ke dalam domain dari sisi kiri inlet dengan kecepatan tetap, kemudian mengalir menuju sisi kanan outlet melalui tiga buah silinder yang disusun dalam pola segitiga atau linier, tergantung pada variasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah mempelajari gaya-gaya hidrodinamika yang bekerja pada tiap silinder seperti gaya hambat, drag, dan gaya angkat lift. Proses simulasi dilakukan menggunakan software OpenFOAM dengan pendekatan numerik. Hasil analisis berupa koefisien gaya hambat CD dan koefisien gaya angkat CL yang selanjutnya diolah dan divisualisasikan menggunakan ParaView serta perangkat lunak pengolahan data lainnya. Kemudian deskripsi kasus. Pemodelan aliran fluida di dalam pipa merupakan salah satu penerapan penting di bidang teknik khususnya dalam perancangan sistem perpipaan yang efisien, seperti pada sistem distribusi fluida, penukar kalor, dan ventilasi. Kajian ini sangat relevan untuk merancang sistem tersebut agar optimal. Salah satu metode untuk memahami perilaku aliran dalam pipa adalah dengan melakukan simulasi numerik menggunakan perangkat lunak seperti Salome. Simulasi dilakukan dalam bentuk dua dimensi 2D dengan geometri pipa berbentuk lingkaran dan kecepatan aliran pada inlet dijaga tetap atau konstan. Tujuan utama dari pemodelan ini adalah untuk mengevaluasi distribusi kecepatan dan tekanan aliran, serta menganalisis gaya-gaya hidrodinamika yang terjadi. Salah satu aplikasi nyata dari studi ini adalah pada riset yang menghubungkan sumur di dasar laut ke rig atau platform pengeboran. Yang ketiga yaitu permasalahan domain, yaitu pada keterangan gambar, di sini ada D, yaitu diameter silinder, R, radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinat, U, kecepatan aliran arah sumbu X, V, kecepatan aliran arah sumbu Y, dan W, kecepatan aliran arah sumbu Z. Kemudian untuk datanya bisa dilihat di tabel sini. Yang keempat yaitu metode. Di sini metode metode meshing. Yang pertama yaitu ada mesh information untuk satu d atau add guess-nya yaitu 1715. Kemudian 2D phase yaitu ada 11.900 119300. Kemudian untuk D volumes yaitu 559224. 5 yaitu penerapan kondisi awal dan batas. Untuk di boundary itu ada transport model NU yaitu 0.007407407407. Kemudian di control disk yaitu ada application Icoform, kemudian start from yaitu start time, dan start time 0,
dan end-time-nya 200. Start delta T-nya 0,05, grid kontrolnya yaitu runtime, wait, wait intervalnya yaitu 0,5. Kemudian yaitu hasil simulasi verticity dan tekanan pressure. Ini ada seperti di dalam video ini. Bisa dilihat di dalam video ini. Kemudian plot koefisien drag dan lift. Itu ada seperti di gambar kali ini, yaitu pertama plot koefisien drag dan lift yang mempengaruhi silinder satu. Kemudian gambar dua yaitu plot koefisien drag dan lift yang mempengaruhi silinder dua. Dan gambar tiga yaitu plot koefisien drag dan lift yang mempengaruhi silinder tiga. Kesimpulan yaitu simulasi numerik yang dilakukan menggunakan perangkat lunak OpenFOAM berhasil menggambarkan perilaku aliran fluida yang melewati tiga buah silinder yang disusun sejajar dalam domain dua dimensi. Dari hasil simulasi diketahui bahwa gaya drag CD terbesar terjadi pada silinder pertama karena posisinya paling depan dan langsung menerima aliran fluida tanpa gangguan dari silinder lainnya, sehingga membentuk titik stagnasi dan wake yang lebar di belakangnya. Sementara itu, gaya lift CL tertinggi terjadi pada silinder ketiga yang berada di tengah akibat adanya interaksi pusaran atau vortex interaction dari silinder pertama dan kedua yang membuat aliran di sekitarnya menjadi lebih tidak stabil dan menghasilkan fluktuasi gaya lift yang signifikan. Penggunaan open foam dan perangkat bantu visual seperti ParaView terbukti efektif dalam memodelkan dan menganalisis fenomena ini, serta memberikan pemahaman yang mendalam terhadap distribusi tekanan dan gaya-gaya aerodinamika yang timbul. Hasil dari simulasi ini dapat menjadi acuan penting dalam perancangan sistem perpipaan, penukaran panas, dan struktur bawah laut seperti riser, di mana konfigurasi dan posisi objek dalam aliran sangat mempengaruhi performa keseluruhan sistem. Sekian dari saya, mungkin terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang katanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.